Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita, yang kali ini terambil dari Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 3 ayat 1a. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Timotius dan Epafroditus. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang jiwa hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap akan kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerjaku serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa dia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihi dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatlah orang-orang seperti dia. Sebab karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, Rasul Paulus memberikan informasi tentang Timotius. Timotius adalah rekan pelayanan Rasul Paulus yang sangat membantu Rasul Paulus. Dikatakan di situ bahwa dia membantu Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil, sama seperti seorang anak membantu ayahnya. Dan kalau kita melihat di situ, Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa Timotius ingin segera dikirimkan. Rasul Paulus ingin supaya Timotius dikirimkan ke Filipi, sehingga Timotius bisa melayani orang-orang Filipi. Kebutuhan-kebutuhan rohani jemaat Filipi bisa dilayani oleh Timotius. Selain itu juga Rasul Paulus memuji Epafroditus, yang memang Epafroditus juga dikirim kembali kepada jemaat Filipi. Nah, siapakah Epafroditus? Epafroditus adalah seorang yang dikirim oleh jemaat Filipi untuk pergi ke Roma. Di Roma dia ditugaskan untuk merawat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh Rasul Paulus pada saat itu. Dan pada saat dia ada di kota Roma, dia menjadi sakit. Dan Alkitab berkata bahwa dia nyaris mati. Tapi kemudian dia sembuh. Lalu Rasul Paulus ingin segera mengirimkan dia kembali ke Filipi, supaya jangan dia sakit lagi dan kemudian dia meninggal. Lalu Rasul Paulus pasti akan mengalami duka cita yang mendalam. Dikatakan di situ supaya jangan bertambah duka citaku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini mengajarkan sebuah kasih yang luar biasa antara jemaat Tuhan dan Rasul Paulus yang telah mengajar mereka dan mengembalakan mereka. Saudara, di situ kita lihat bahwa bagaimana pentingnya sikap untuk mementingkan kepentingan sesama kita. Sebagai orang percaya, kita pun diminta untuk memperhatikan kebutuhan orang lain. Sama halnya dengan Rasul Paulus. Timotius di sini menjadi lambang bahwa Rasul Paulus memperhatikan kebutuhan jemaat di Filipi. Karena dia terbatas, karena dia pada saat itu sedang dipenjara, dan karena itu dia mengirim Timotius untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari jemaat Filipi. Sama halnya dengan jemaat Filipi. Mereka mengirimkan Epafroditus kepada Paulus supaya Epafroditus ini bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh Rasul Paulus pada saat dia menjalani hukuman di kota Roma. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, kita pun wajib memiliki sikap sama seperti Rasul Paulus
dan juga jemaat Filipi. Kita wajib mengutamakan kepentingan orang lain dan berhati-hati supaya kita jangan jatuh dalam sikap mementingkan diri sendiri. Saudara, jadilah seperti Kristus yang merendahkan dirinya demi kita, dan hiduplah dengan rasa hormat dan kasih dan sayang kepada sesama kita. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara sudah menjadi orang yang mau berkorban untuk kepentingan orang lain? Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kemampuan kepada saudara untuk menjadi orang yang rendah hati dan mau berkorban untuk orang lain. Saudara, marilah kita bertumbuh untuk menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau sudah mengajar kami, menjagai kami, melindungi kami dari pagi, dari malam sampai pagi hari ini Tuhan Yesus dalam istirahat-istirahat kami. Terima kasih Engkau telah menyertainya Tuhan. Dan pagi hari ini kami sudah bangun dan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami bahwa kami harus memperhatikan kepentingan orang lain dan juga jangan hanya memperhatikan kepentingan kami saja. Ya Bapa, ajar kami supaya kami dapat menjadi orang yang mengasihi sesama kami dan juga memperhatikan sesama kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang akan kami kerjakan hari ini Tuhan, mari Tuhan Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami, berikan kepada kami hikmat, berikan kepada kami kemampuan untuk bisa mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.